AC30 Ibu Eti Istikharah. Selamat sore Ibu adalah sahabat air saya. Maaf saya pakai ini karena saya akan melakukan konfirmasi ya Bu ya, terhadap apa yang sudah Ibu tulis tadi. Ibu Eti sebagai guru ahli muda ya, yeah. Dan akan mengadakan ahli muda sebagai kesopo sama nama itu tadi ya. Ibu juga telah menuliskan ini tujuan catatan yang akan dituju ya, tugas coba yang akan dituju. Sepertinya sama ini ya yang disampaikan oleh yang lain. Tapi yang hanya ingin saya tanyakan, apakah yang perbedaan antara muda sama madya itu mungkin bisa simpulkan, bisa sampaikan. Mungkin yang ahli muda kan sekarang saya guru ahli muda pada golongan 3D ya. Lalu mungkin yang ke ahli madya golongan 4H itu lebih tinggi, berarti nanti kita harus intinya dalam bekerja itu harus lebih tinggi kedudukannya. Misalkan kita kalau dalam membuat segala sesuatu harus direncanakan, ada perencanaan, ada kinerjanya seperti lebih baik, lebih tinggi. Kemudian dalam menyelesaikan persoalan masalah juga harus lebih bagus tadi Bu. Misalnya Ibu sampaikan lebih spesifik ya Bu ya, maksudnya lebih tinggi, lebih ini maksudnya yang sisi pembedanya itu di mana Bu ya? Sisi pembedanya pada yang saya tahu ya pada tingkat golongan kinerjanya. Spesifik ya? Apa? Tingkat golongan kerjanya. Jadi ada perbedaan, tapi pekerjaannya sama. Dan saya kan pendidik, jadi mungkin pekerjaannya kan sama sebagai pendidik ya, sama cuma tingkat golongannya yang berbeda. Fungsional kan tetap fungsional. Golongan 3A ke 4D dan kinerjanya mungkin lebih ke pemimpinan, harus lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti, karena jenjangnya mungkin lebih tinggi. Atau kalau golongan ya apakah eselon ya, kalau di tingkat perbedaan pada kemampuan kepemimpinan, kinerja. Kalau beberapa kan pasti kan saya ada perbedaan ini ya Bu. Maksudnya tugas dan fungsinya itu sangat berbeda. Kalau di guru sama ya Bu ya, hanya perbedaan dia lebih mampu untuk memimpin gitu ya. Iya. Soalnya kalau kami kan dari asesor itu kan madya dan utama itu beda gitu. Apa yang harus dilakukan oleh guru utama dan madya itu beda. Tapi kalau guru tidak berbeda ya Bu ya. Guru sama-sama fungsional golongan 3 ya tetap ngajar menghadapi siswa, mungkin tingkat tugas-tugas tambahnya kadang lebih lebih mendalam, lebih mengena daripada yang diprioritaskan oleh kepala biasanya. Untuk yang golongan ini didahulukan dalam pekerjaan memimpin organisasi apa. Ya mungkin setiap fungsi berbeda Bu ya, ini ya konsepnya. Baik Ibu, saya akan saya lanjutkan terakhir ini pengalaman ya. Jadi saya ingin tahu pengalaman Ibu Eti dalam sekian tahun bekerja sebagai guru.
Jadi ibu berapa tahun Bu jadi guru? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya Bu, ya sudah cukup lama ya dalam menggeluti sebagai guru. Tentunya ibu punya pengalaman, pasti ya ada momen satu keberhasilan yang sudah diraihkan ya. Bisa diceritakan satu contoh saja keberhasilan yang paling menonjol yang ibu anggap ini adalah satu hal yang menarik buat ibu, jelaskan apa itu dan bagaimana langkah ibu untuk mencapai target tersebut. Ya. Yang menarik bagi saya selama pengalaman itu memang di samping mengajar kan ada tugas tambahan yang lain. Lalu di sekolah itu kan tugas tambahan itu banyak, ada wali kelas, ada pembina, kebetulan saya sejak masuk di SMP 1 Suko itu sudah ditunjuk sebagai pembina salah satu ekstra, yaitu ekstra pramuka. Nah, itu pengalaman yang paling bagi saya paling menarik. Kenapa? Pembina ekstra pramuka. Oh, pramuka ya. Ya, pendamping, maksudnya pembina lapangan ada, saya pembina dari sekolah, pendamping pembina yang mengurusi anak-anak untuk ke jenjang mengikuti pramuka. Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar itu guru yang menangani. Kalau di lapangan itu pembina dengan guru dibantu, maksudnya dengan pembina saya. Nah, itu semula saya merupakan tantangan yang sangat dikatakan berat, tapi itu tugas yang diberikan. Jadi saya harus mengemban tugas tersebut, saya harus belajar, saya harus bisa gitu. Akhirnya yang pernah ditunjuk oleh dinas itu mengikuti mendampingi anak-anak LT latihan lomba tingkat dasar gitu. Di Acet itu juga saya yang dampingi, sampai pagi saya ngajar, pulang ngajar ke Pacet, ke Ceraket, sore malam balik lagi, besok pagi ngajar lagi, siang jadi sampai itu 4 hari. Itu dikatakan tantangannya, jangan juga iya, karena itu tugas ya harus saya laksanakan itu. Ngajar tetap ngajar. Nah, apa yang dilakukan di pendampingan bagaimana Bu? Ya, membimbing siswa, membimbing anak. Kalau seperti lomba, kalau itu kan lomba tingkat, yang mendampingi membimbing. Nanti kalau lombanya seperti ini, bla 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 bla, diberi garis besar caranya, pelaksanaannya seperti apa, jadi dibagi. Jadi lomba ini Pak ya? Ya, yang pramuka itu saya pernah mendampingi lomba itu. Terus apa yang ibu bagaimana ibu cara mendampingi mereka sehingga hasilnya gimana? Mereka hasilnya alhamdulillah ya, kan berbagai macam lomba itu ada lomba masing-masing, ada kejuaraan, juara gitu ya. Alhamdulillah dapat juara, kan juara pionering, juara PBB, juara apa itu. Hasilnya bagus. Jadi apa yang dilakukan dalam pendampingan sehingga mereka akhirnya juga mendapatkan meraih juara ya? Mungkin aku punya teknik begitu untuk memberikan dampingan pada mereka. Iya, di samping itu di sekolah ada di luar jam sekolah, izin orang tua. Saya mintakan izin orang tua, ditambah materinya sehingga anak-anak lebih mendalam, lebih paham. Nah, di situ bisa ditekankan, didampingi, ditambahi materinya oleh pembina, dan saya mendampingi di dalamnya, mengarahkan anak-anak seperti ini. Dalam pendampingan ibu juga waktu itu juga ada bantuan rekan-rekan buat untuk mendampingi itu. Ya, ada kesiswaan. Kebetulan saya juga masuk di dalam kesiswaan. Saya tim kesiswaan juga. Yang saya
Ibu mendampingi itu untuk pencapaian target itu adakah upaya lain yang Ibu lakukan? Misalnya itu orang-orang lain yang bisa membantu Ibu, atau mungkin Ibu juga belajar dari mana dan mana mungkin? Iya. Ya orang lain ya pembina katakan pembina lapangan gitu Bu, yang mendampingi full di lapangan. Saya yang mengamati, kalau kurang apa tinggal membutuhkan dan mengarahkan anak-anak untuk memberi semangat, memberi support. Kita belum ada cerita lain dari ini, ada yang hasil hal yang menarik lain yang Ibu akan disampaikan? Maksudnya selain ini bisa atau menambahkan ini? Jadi keberhasilan ini aku bisa ceritakan ya, mungkin ada tambahan atau itu menceritakan keberhasilan lain yang mungkin Ibu bisa sampaikan ke saya. Keberhasilan mendampingi anak-anak. Kebetulan saya waktu itu tambahannya hanya pramuka dan mendampingi kesiswaan. Kesiswaan kan banyak lomba-lomba itu kan juga tingkat lomba Banjari, lomba apa itu kan masuk juga di kesiswaan. Jadi bersama-sama, maksudnya satu tim. Dan itu semua ada pembinanya, pembina yang lapangan, lah guru sebagai pendamping pembina. Saya lanjutkan Bu ya. Ibu di sekolah tentu itu masih menerima adanya perubahan-perubahan. Perubahan itu bisa aturan dari pusat ataukah kebijakan dari pimpinan, atau perubahan pola kerja yang dilakukan oleh pimpinan baru atau kepala sekolah baru. Nah, sehingga itu akan berdampak pada pola kerja itu, sehingga itu akan membuat hal-hal baru untuk mengikuti petunjuk dari pimpinan. Sebutkan itu apa Bu ya, Ibu jelaskan, dan apa yang dilakukan untuk mengikuti itu tadi. Iya. Pola kerja memang kalau guru kan memang tugasnya selain guru juga banyak kan Bu ya. Tadi Ibu katakan ada perubahan dari ada perubahan memang enggak perubahan pimpinan, maksudnya saya pimpinan kan tadi ada pimpinan, perubahan kepala, pergantian maksudnya ya, pergantian kepala. Nah ya memang enggak, artinya kepala satu dengan yang lain kalau mungkin kan tidak sama tanda. Kita ya mengikuti pimpinan yang baru sesuai dengan arahan pimpinan yang baru seperti apa. Tapi kita guru juga diberi keluasan untuk kalau memiliki ide, memiliki apa, kepala pasti pimpinan pasti menindaklanjuti. Perubahan dari pimpinan baru itu apa? Jadi saya tahu pimpinan lama bagaimana ya itu mungkin dari kalau guru kan langsung dengan siswa tuh, guru hadapan langsung dengan siswa, mungkin di situ jadwalnya berupa yang semula istirahat satu jenjang, kemudian istirahat itu langsung dibagi-bagi tiap jam beda, maksudnya istilahnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 tidak sama, tidak sekali satu red itu, tidak sekali satu, misalkan jam ketiga tidak semuanya, itu ada perubahan di situ. Terus misal apel pagi itu juga yang semula apelnya setiap hari dulu pernah, kemudian apel setiap hari itu dengan guru, kemudian ada apel pagi dengan guru dan siswa selain upacara. Itu perubahan itu yang nah itu untuk ke siswa supaya anak itu lebih paham, lebih tertib
dalam mentaati tata tertib sekolah. Itu yang lama Diberi ya? penguatan. Lama juga apel tapi dengan guru. Terus yang baru kadang apel dengan siswa. Guru dengan siswa. Apalagi Pak yang berbeda? Terus apanya? Yang berbeda apalagi? Itu tadi jam istirahat. Jam istirahat kalau semua satu sekolah misalkan istirahat jam 3 saja kan siswanya banyak Bu. Sampai satu sekolah itu siswanya 900, hampir 960 kurang lebih. Kalau itu semua terpenuhi maksudnya, karena satu kelas 32 kan ada yang satu kelas 30, ada 31 ya, kurang lebih 954. Itu kalau semua istirahat satu itu kan tidak memungkinkan, kita mengawasi kurang. Nah akhirnya istirahatnya kelas 7 jam ketiga, kelas 8 jam keempat, kelas 9 jam ke-5 misalnya gitu. Jadi lebih mudah pengawasannya. Kalau istirahat itu pasti ke kantin dengan ke masjid untuk sholat duha. Itu dibagi juga 40 menit, 20 menit sholat duha, 20 menit kantin, laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi kemudian 20 menit lagi geser, yang perempuan ke masjid, yang laki-laki kantin. Jadi semua tercover urusan agama dan kemudian ketika ada perubahan itu apa yang Ibu lakukan? Kan pasti itu ada perubahan pada proses kerja Ibu. iya, yang perubahan pada proses kerja sih, kalau jam tetap ya. Kan kita sekian jam, saya mendapat 24 jam. Nah, yang sekarang, yang semester kemarin itu saya 33 jam. Karena sudah dapat guru baru, ada tambahan guru sehingga jamnya berkurang. Nah, perubahannya ya ke anak-anak lebih bisa mengawasi. Anak-anak lebih terkontrol maksudnya. Dengan adanya perubahan. Terus ada pola atau metode akan berubah nggak pada saat itu? Mana? Pola atau metode kerja yang berubah pada saat itu? Pola dengan pola kerja atau metode kerja yang berubah ketika ada perubahan tersebut. Kalau pola kerja sih kita bekerja ya sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai jam. Jadi jam itu ya dikatakan pengaruh karena istirahatnya tadi yang itu. Semula tapi kalau kita istirahatnya satu, saya yang perubahan yang itu lakukan. Jadi bukan karena itu hanya berdampak saja, ya. Tapi yang akan dilakukan untuk cara kerja Ibu yang terkait dengan waktunya hanya itu berubah gitu, berubah metode untuk kerja itu ada yang sampai ke sana. Itu nggak sampai itu ya berubah. Jadi Ibu hanya mengikuti saja ya, tapi tidak merubah pola kerja ya tetap kerja. Maksud jamnya ya sesuai dengan jam. Nah, saya ingin tanya adakah perubahan yang terjadi ya sehingga itu merubah metode Ibu bekerja, sedikit merubah metode kerja Ibu atau kerja dengan ada perubahan. Kalau ini bukan sampai pada itu mengikuti saja, tapi adakah perubahan yang merubah itu? Perubahan ya saya lebih bisa mengawasi anak-anak. Misalkan wali kelas, saya sebagai wali kelas kan bisa mengawasi kalau dengan berjenjang gitu istirahat, bisa mengawasi sholatnya, perubahannya gitu. Jadi lebih terpantau, lebih dekat ke anak-anak, lebih mudah untuk mengawasinya. Baik Ibu, bisakah dijelaskan Bu untuk mungkin perubahan lain yang Ibu bisa lakukan, yang mungkin ada perubahan lain yang sehingga itu kayaknya merubah pola atau metode kerja Ibu, ada nggak? Kalau ada Ibu sebutkan. Metode kerja sih nggak ada bukan, tapi kalau metode pembelajaran kan sekarang beda ya. Itu juga berubah itu.
dari yang lama sama yang baru gitu, dari pembelajaran yang berbeda, sehingga merubah juga pola metode kerja ibu. Ada? Tidak. Oh, tidak ada ya. Sudah. Jadi ini aja ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi itu untuk tim itu ya, dalam tim bisa dijelaskan dalam satu kegiatan tim apa sehingga itu kerjasama dengan siapa saja. Tim dalam satu sekolah ya, kegiatan misal kalau sekarang itu kan ada kokulikuler ya Bu, yang dulu itu P5, nah itu kan tim. Dalam pembuatan modulnya itu dalam satu tim, materinya didiskusikan, dibicarakan dalam satu tim tersebut, ada tim. Kebetulan karena saya guru pendidikan Pancasila waktu itu ya, proyeknya itu tentang demokrasi, mulai dari pemilihan OSIS, pemilihan bagaimana caranya, mulai diawali dengan di contoh-contoh pemilu demokrasi itu, sampai nanti endingnya menjadi ada ketua OSIS, pemilihan pengurus OSIS. Timnya guru sudah dibentuk oleh kurikulum satu tim itu. Nanti dalam pelaksanaan di lapangan waktu pemilihan itu kolaborasi kerjasama dengan tim kesiswaan. Dalam tim itu apa saja yang dilakukan? Kalau dalam kokulikuler, karena itu masuk di dalam pembelajaran, ya mulai menentukan tema ditentukan dahulu. Kita pakai tema apa? Temanya misalkan Pilkatos, kalau kemarin itu pemilihan ketua OSIS. Nah itu diawali, tidak langsung pemilihan, diawali mulai dari pengertian pemilu, pengertian, dan nanti endingnya karena pemilu itu dalam suatu negara, karena kita dalam lembaga sekolah, tadi nanti difokuskan kepada pemilihan OSIS dan membuat modul. Kemudian modul itu ada uraiannya, ada urutan jam kesekian, membuat materi apa, jam kesekian, kita di lapangan apa, tadi terprogram, terinci gitu. Kemudian selain itu istilahnya menyamakan ya, penentuan itu apa yang dilakukan dalam tim? Dilakukan dalam tim ya, kita bekerja sama dalam satu tim untuk menentukan itu, yang membuat modul apa yang dibutuhkan. Nanti misalkan anak-anak membutuhkan alat peraga berupa kertas, karton, ya kita bekerja sama dengan OSIS, operasi sekolah. Jadi dalam tim itu hanya menyamakan persepsi saja Bu ya? Menyamakan persepsi, ya menentukan tema, nanti asesmennya ya di tim itu yang materi menentukan materi, tapi nanti yang di lapangan di kelas-kelas, karena rombelnya kan banyak, itu ada jadwal guru yang di kelas masing-masing. Tiap jam ada yang 2 jam kelas bergantian sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kurikulum. Panduannya dari tim tadi. Itu ya, yang membagi tugas apa Bu? Yang membagi tugas ada tim istilahnya wakah. Ada wakah kurikulum membagi tugas, itu ada timnya lagi. Membagi tugas misalkan sekarang demokrasi, timnya siapa saja ditentukan di situ. Ketuanya siapa? Penanggung jawab, artinya penanggung jawab dalam demokrasi itu. Nanti ada kewirausahaan, timnya siapa? Itu sekolah yang menentukan, ada tim sekolah. Itu sebagai apa di situ dalam tim ini? Saya sebagai waktu itu ketua dalam tim itu tadi yang. Saya ingin tanyakan, ketika ikut sebagai ketua, apa
apa saja yang dilakukan dalam tim itu selain Ibu menentukan materi, menentukan tema, materi. Momen-momen itu yang bukan selain menentukan materi, kemudian yang lainnya apa? Kan kita ada beberapa kali pertemuan. Iya, berbagai pertemuan. Sebelum pertemuan kan kita mengadakan apa istilahnya rapat dalam satu tim itu. Dalam satu tim mengadakan rapat menentukan tema, siapa nanti membagi tugas artinya di situ. Yang membagi tugas itu kan? Iya, saya. Tapi ya atas persetujuan semua. Nanti pun saya tidak mampu di sini, saya bisanya di IT, saya bisa di sini. Nah, nanti bisa sesuai dengan masukan musyawarah yang dalam satu tim itu. Kalau musyawarah itu sudah jadi, tim baru berjalan. Baru kita menentukan temanya ini. Nanti membuat modul juga itu. Kita setiap minggu kan 1 minggu 1 kali. Setiap 1 minggu 1 kali membuat modul itu juga satu tim itu istilahnya kita membuat nanti diflorkan di dalam tim itu. Nanti kekurangannya apa, itu bisa ditambah atau dikurangi yang mana. Kalau sudah deal sudah oke, baru disebar di kelas-kelas untuk dilaksanakan. Tapi itu awalnya membagi tugas itu ya dengan yang mengatakan tidak bisa ini. Iya, menyesuaikan dengan kompetensinya. Kadang kan tidak sama atau yang muda dengan yang sepuh. Pun saya jangan itu, saya ini saja. Monggo saya mampunya di sini. Kemudian apa yang dilakukan ya untuk apa istilahnya mensupport mereka ya, jadi itu kan bukan pekerjaan ringan ya. Iya. Apa yang dilakukan pada tim selama pertemuan? Ya gimana ya, kita ini tugas, artinya tugas lah dikatakan sebagai guru, tugasnya yaitu ya kita harus bisa, harus mampu. Kalau tidak mampu, tidak bisa, banyak caranya. Ambil lihat di YouTube, lihat apa, atau tanya yang lebih profesional. Jadi yang pertama ya kita beri semangat untuk bekerja, untuk apa ya, membuat itu tadi harus bisa, mau tidak mau ya harus bisa, harus belajar. Gitu. Tapi nanti kan kalau sudah jadi kita musyawarahkan lagi dalam satu tim. Nanti ada masukan dari teman-teman yang dalam satu tim itu. Saya ingin menanyakan lagi terkait ketika anggota tim itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Adakah seperti itu dan apa yang dilakukan ketika dia tidak bisa, kesulitan untuk Kalau ada salah satu tim yang kesulitan ya kita bantu, Bu. Artinya kesulitannya yang mana? Hanya dengan kesulitannya yang mana? Misalkan saya tidak bisa IT pun, kalau jenengan bisa membuat materi, membuat IT-nya nanti ibu ini yang bisa. Jenengan sekaligus belajar, silakan. Jadi saling membantu. Yang tidak mampu saling dibantu dengan yang mumpuni di bidang. Jadi semua bekerja. Semua bekerja. Kemudian yang tidak bisa tadi akan ada orang yang lebih banyak pandai dan dia untuk mengajari. Iya. Kemudian dia sudah bisa ya, Mas. Bisa, mampu akhirnya. Ibu tahu dari mana dia bisa? Kan setiap minggu itu kan berapa kali pertemuan, misalkan 8 pertemuan, 8 minggu. Dan setiap minggu, setiap itu hari Jumat, setiap hari Selasa atau Rabu itu pasti ada menyelesaikan modul itu sama-sama. Bu, jenengan belum jadi, Bu, saya tidak bisa ininya, saya tidak bisa membuat kanvas. Oh, ini yang bisa, Bu, jenengan belajar di Bu ini, jadi akhirnya bisa.
Bisanya tahu visa itu dari mana? Ya itu waktu Waktu pertemuan kan langsung bawa laptop masing-masing langsung di itu Iya. diberi petunjuk, dikerjakan bersama di antara. Oke. Baik, lanjut ya Bu ya. Nah ini mungkin saya akan lebih ini ya menanyakan permasalahan ya Bu ya. Mungkin Ibu sudah pernah berpikir itu kan lebih kompleks ya misalnya dari saya jelaskan pada saya permasalahan sama Ibu ya, tapi permasalahan itu butuh beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Itu bisa dilihat persoalan tentunya kompleks itu terkait sebagai aspek tentunya ya kan Bu ya, artinya aspek menyangkut mungkin dengan orang pihak mana dengan perusahaan itu sendiri gitu ya, itu mungkin seperti itu gitu yang saya ingin tanyakan, dan sehingga biasanya akan beberapa tahap gitu langsung udah selesai gitu, mungkin ada tahap-tahap yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan. Bisa dijelaskan? masih ada masalah, tapi kan juga dengan wali murid artinya kita kan menghadapi murid dan wali murid kalau guru itu ya, dengan pihak luar juga biasanya itu ada pihak lembaga luar maksudnya. Dijelaskan aja masalahnya apa yang terkait dengan wali murid yang luar tadi. Iya. Dan murid itu tadi. Pernah ada itu apa? Waktu PPDB penerimaan murid baru itu kan, sebelumnya setelah diterima murid itu kan kita mengadakan sosialisasi dengan wali murid. Nah itu kadang itu banyak masukan dari wali murid. Nah kadang wali murid itu memberi masukan itu apa tidak jelas. Mungkin Ibu pernah lihat di TikTok, kemarin sampai masuk di TikTok itu. Iya, sama wali murid itu masuk di TikTok. Pertama itu dia wali murid itu membuat status itu masalah seragam kan tidak boleh jual seragam bagi sekolah ya, karena di Mojokerto itu akan mendapat bantuan dari Pemda semula itu. Kemudian wali murid ada, ini tidak ada seragam, tidak ada gini, tidak ada. Akhirnya minta sosialisasi. Yang mengadakan itu memang di naungan sekolah, tapi yang membuat sosialisasi itu komite, bukan sekolah. Sekolah tapi didampingi ya tetap, karena di lingkungan sekolah ya tetap ada panitia dari sekolah untuk mendampingi komite. Artinya nggak mungkin kan komite dengan wali murid langsung ketemu. Nah kita yang memfasilitasi tempat untuk rapat wali murid, karena siswa kan di situ. Itu artinya yang komite yang menangani, bukan sekolah, bukan. Artinya wali murid nggak paham langsung masuk TikTok dan lain sebagainya. Nah, masuk TikTok itu pernah saya juga kan sebagai kemarin itu merangkap humas juga. Nanti sempat sampai dipanggil ke dinas, kok bisa? Artinya sudah diberitahu ini loh, bukan kita. Wali murid membuat pernyataan ingin anaknya berseragam, maksudnya berseragam, artinya ya sudah urusannya dengan komite, bukan dengan sekolah. Jadi komite yang mengadakan. Nah, sempat itu wali murid nggak paham Bu, akhirnya sampai masuk di TikTok itu. Penjelasannya ya saya TikTok kan susah, nggak bisa dihapus, diklarikan kan bisa, nggak bisa. Kalau saya membuat TikTok lagi untuk artinya di situ mengangkat itu masalah tambah panjang nanti. Jadi saya biarkan sampai wartawan ke sekolah. Bu ini sampai buat artinya hak jawab apa aja ini, Pak, kayak gitu. Nanti masalahnya tambah banyak. Wong kita loh, dinas lo sudah tahu, kabupaten lo sudah tahu, tidak seperti itu. Itu karena wali murid itu tidak paham. Jadi dia membuat TikTok yang seperti itu. Saya tidak mau memperpanjang karena bukan kayak gitu. Kalau saya hak jawab, berarti saya lebih memperpanjang lagi, urusannya nggak selesai. Dan itu tidak benar.
makanya saya enggak itu sampai di wartawan itu saya didatangi wartawan. Saya enggak mau. Terus selanjutnya Ya sudah, saya biarkan biar TikTok. Lama-lama kan wali murid semua tahu, artinya gitu. Itu kan orang yang bukan wali murid baru banyak yang tuh, Bu ini gini, enggak benar. Tanya ke komite itu, urusannya komite dengan wali murid sekolah enggak seperti itu. Ya sempat wartawan itu tadi, saya digiring mau namanya wartawan ya, dengan Preso sendiri ya. Apa artinya? Lah aku ngelebono iki kok rame. Nah, saya kan enggak Pak, saya enggak mau masalah itu berpanjang. Karena itu tidak benar dan dinas ini sudah tahu. Bupati juga sudah tahu kenapa saya menjawab. Ya biarin saja nanti TikToknya akan selesai sendiri. Itu sempat viral itu kemarin. Jadi ya. jadi itu sudah melakukan klarifikasi dengan ke dinas ya. Iya, kepala sekolah. Kepala sekolah Sama komite. dan komite. Iya, saya humasnya. Artinya itu tadi wartawan itu ke saya maksudnya minta saya hak jawab, saya enggak Jelaskan. iya saya jelaskan sudah itu sudah diklarifikasi dengan dinas itu enggak saya enggak mau memperpanjang. Akhirnya selesai sendiri, Bu. Iya. Hilang sendiri. Selanjutkan dengan ini adanya yang mungkin saya mungkin di tempat ibu bekerja ya di sekolah itu kan ya banyak sih lihat ada murid, ada guru, ada sekolah dan sebagainya gitu. Dan saya menanyakan apakah ada aku melihat ada suatu kondisi di mana ada yang ketidaksesuaian sikap atau perilaku dari seorang atau kelompok yang itu tidak sesuai norma aturan gitu ya, dan mungkin budaya yang ada di sekolah itu. Nah, itu Ibu segaskan itu siapa dan apa masalahnya dan bagaimana untuk sekolah itu. Kalau yang budaya sih ada Mbak Bu, budayanya positif kita ambil karena kita pendidik yang mendidik budaya ke anak-anak ya budaya yang baik. Itu tadi salah satunya tadi sudah saya jelaskan adanya sholat duha bergantian itu ada absennya. Sholat duha ya bergantian itu budaya yang terus ada mabar sehati misalnya makan bareng sehat bergizi itu tiap hari Jumat kita makan bersama-sama baik guru maupun siswa dibekali dari rumah siswa karena kita belum mendapat MBG sebelum ada MBG sudah dilaksanakan itu sudah berapa 3 tahunan itu sudah ada makan bersama jadi tiap hari Jumat. Jadi menunya harus ada ikan, nasi, sayur. Itu siswa, gurunya juga. Jadi makan bersama-sama di lapangan waktu itu. Di lapangan bersama itu. Itu sudah tradisi ya saya bersyukur. Sebenarnya pertanyaan saya itu adanya penyimpangan ya, ketidaksesuaian dengan aturan dan norma dan budaya yang sudah diterapkan oleh sekolah ya. Nggak ada. Semua terprogram masalahnya sudah diprogram terlebih dahulu. Orang ya atau kelompok Tidak ada. Tidak ada. Itu semuanya sudah terprogram dan disosialisasikan ke wali murid sehingga tidak ada. Iya. Itu gitu seperti makan tadi yang nggak bawa bisa di kantin. Nggak ada. Mungkin siapa yang ada di situ Kira nggak ada. Nggak pernah ada itu ya. Nggak pernah. Jadi sekolah itu bagus ya, nggak pernah ada yang ada guru atau siswa yang melanggar. Ya bisa kalau di situ nggak boleh saya ingin menanyakan
yang ingin saya tahu adalah gimana ketika ada itu responnya apa. Ya, itu karena yang tahu terjadi. Ada siswa pernah masuk ke sekolah kita, siswa luar, sekolah luar itu pelanggarannya itu pernah apa ya, mencari temannya gitu loh, tapi tanpa izin. Nah, itu saja. Akhirnya diklarifikasi, orang tuanya dipanggil, ternyata ini gitu aja. Apa ada Siswa sekolah, ya sekolah lain masuk ke sekolahnya, mencari temannya, mencari siswa yang di sekolah saya itu pernah itu dulu. Akhirnya diklarifikasi dengan cara ya pihak sekolah guru BK itu, guru BK. Jadi orang tua siswa tersebut dua-duanya ditemukan. Apa tujuannya kok sampai masuk ranah sekolah lain? Karena waktu pembelajaran, waktu jam belajar situnya. Ya inginnya mengembalikan sesuatu gitu aja, mengembalikannya dipinjam. Malah lagi itu titipkan satpam lak mari. Nah anak kan takut, itu bukan siswa sini. Pernah itu juga. Yang lain Misalnya masuk ke sekolah itu kurang ini ya, maksudnya bukan agak aneh gitu ya mungkin kalau di anak tersebut. Jadi kalau misalnya di sekolahannya membuat onar maksudnya ibu itu kalau misalnya dari sekolah baru masuk itu ada sesuatu yang kurang pas ya. Iya, karena kan kalau masuk di sekolah kita kan harus lewat ada lobby, harus mengisi buku tamu, jadi tahu terkontrol siapa yang datang, jam berapa, itu ada lobby untuk pengisian buku tamu, keperluannya pada siapa, terus di situ. Jadi kalau ada wali murid langsung ke kelas saja, udah tahu nggak izin. Sekarang terakhir yang mulia saya ingin mengenal pelayanan secara standar ya, rutin apa yang dilakukan terhadap pelayanan pada murid ya, dan juga pada atasan dalam rutinitas harian. Pelayanan pada murid ya, maupun pada atasan itu secara rutin apa yang dilakukan memenuhi kebutuhan murid pelayanan kebutuhan murid untuk pembelajaran dan atasan secara rutinitas juga rutinnya sehari-hari yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iya, kalau dengan atasan rutin artinya yang sering ya. Kalau ada kegiatan, mau ada kegiatan secara mendadak atau apa ya, kita koordinasi. Itu pasti ada koordinasi sebelum pelaksanaan. Misalkan mau ada kegiatan ya, kemarin hari santri sekarang ya, kemarin itu sudah koordinasi, besok pakai baju ini kegiatannya ada jalan santai kan, dikoordinasikan. Itu tidak hanya pokoknya setiap mau ada kegiatan kita pasti koordinasi dulu. Dengan siswa pun sama. Iya, kalau koordinasi ke siswa itu biasanya ketua kelas dipanggil dulu untuk diberi pengarahan koordinasinya. Nanti ada kegiatan ini misalkan hari santri, tidak hanya hari santri saja, kadang pernah ada bimbel masuk sekolah gitu, dikoordinasikan dulu kepentingannya apa sosialisasi. Terus kita menekankan kalau sosialisasi ya hanya sosialisasi tanpa ada artinya. Kadang kan kalau kita tidak kontrol, tidak itu ada bayar sekarang dulu 100 nanti. Nah, kadang kan ada dikhawatirkan seperti itu. Tadi sudah sejak awal diberi tanpa ada pungutan Bu, gitu. Mboten, baru kita izinkan. Nanti kita menjadwal itu pelayanan kita ke anak.
jadwalnya hari apa, diambilkan yang bukan, artinya bukan jam yang efektif jam pelajaran. Karena kalau sekolah kita hari Jumat itu kurikuler pagi itu yaitu tadi mabar, terus ada peduli lingkungan, berarti bersih-bersih, ada yang religi tiap jenjang, tidak sama, tadi nggak ada yang longgar. Kemudian untuk layanan, peningkatan layanan ada yang dilakukan. Peningkatan layanan pada Atasan pada peningkatannya. Selain yang rutinitas, apakah ada upaya meningkatkan pelayanan itu pada atasan itu kepada murid? pelayanan saya ke peningkatannya kepada murid, pos itu ya, kepada murid maupun kepada atasan. Ini yang bukan rutin ya, mungkin ada yang lakukan mungkin maksudnya ya kalau rutin ini kan ya itu tadi rutin. Semua guru kan sudah melakukannya, mungkin belum terjadi ya. Bisa jadi bisa ya saya yang ke siswa bisa semua guru kan, karena ada wali kelas. Yang koordinasi itu khusus, bukan kelas guru ya, misalkan wakaf dengan kelas sekolah, saya kan wakaf dengan kelas sekolah, itu yang koordinasi. Maksud saya kalau yang rutin itu kan semuanya bisa melakukan itu ya. Akan melakukan, pasti saya ingin yang lebih yang beda gitu, mungkin jadi ada peningkatan yang dilakukan untuk siswa maupun atasan, jadi mungkin yang 50 lakukan gitu, adakah gitu ya? Ya itu siswa kan peningkatannya bermacam-macam Bu ya, siswa itu memiliki kelebihan masing-masing kan, ada yang misalkan pandai di bidang silat, jadi juara, jadi apa, nah itu kita koordinasi memberi pelayanan pada siswa, memberi kesempatan pada siswa itu, kan tidak semua dan juga tidak setiap hari, karena kalau gitu tertentu, maksudnya dia latihannya bisa di sekolah, waktu ekstra bisa di luar, ada gurunya sendiri. Itu kita memberi pelayanan, kita tetap mensupport, kita tetap memantau meskipun dia latihan di luar. Nah nanti kalau ada memantaunya seperti apa? Memantaunya lewat wali murid, tanya dia anaknya seperti apa, pulang jam berapa, kalau latihan ini kok sekarang ngantuk dan sebagainya, gitu dipantau lewat itu. Kadang itu anak-anak latihan kemarin tuh kok ngantuk, kenapa, tidur jam berapa, jam 12 pun kemana latihan, nah lain kali jangan sampai jam 12, latihannya lebih sore, jadi pulangnya lebih sore, berubah nanti konsultasi dengan orang tua bisa, jadi tidak mengganggu sekolah, terus kegiatan itu yang Kalau kepada atasan? Pada atasan lebihnya yang tidak itu ya pada waktu apa ya, yang istilahnya setiap momen-momen tertentu, mungkin ada kegiatan musyawarah kepala sekolah, tapi kan tidak semua guru itu tadi orang tertentu saya melayani, artinya butuh apa Pak, butuh gini, atau ada dadakan surat yang dibutuhkan dinas yang perlu persyaratan apa yang perlu dipenuhi, ya kita yang maksudnya yang bersama-sama, iya proaktif di situ. Maksudnya ya membantu. Bapak kepala sekolah tanya, saya dapat tugas ini menyangkut sekolah ini bagaimana, pasti dibicarakan. Nah kita bantu di situ. Artinya bantu menyiapkan mungkin yang dibutuhkan data-data apa. Baik Ibu, untuk ini sudah selesai semua Bu ya, hanya tinggal satu yang harus saya tanyakan, konfirmasi kepada Ibu ya. Yang tadi analisa kasus Bu ya, Ibu masih ingat? Kasus yang tadi? Iya, tadi berarti aku sadar. Panjang.
sambil Mbak bingung. Panjang sekali ya Bu ya. Iya. Baca sampai ngeluh Bu. Yang harus Sudah usianya. dipelajari. Panjang banget ini. Sambil Ibu mengingat-ingat, saya akan cek ini ya, hasil yang sudah Ibu tulis. Jadi ada 3 persoalannya Bu yang perlu dijawab tadi ya Bu ya. Iya. Apa ya? Persoalan 1, 2, 3. Iya. Persoalan 1 ini terkait dengan permasalahan utama. Permasalahan utama tadi saya jadi ada 3 yang diminta untuk permasalahan utama. Yang pertama kalau tidak salah ada apa ya, titipan gitu loh Bu nanti ya, seingat saya titipan dari pihak. Oh iya. Iya. Saya akan ini Bu ya, dari seingat saya. Titipan karyawan pegawai dari pihak-pihak tertentu. Itu menyampaikan direksi dan komisaris adalah orang-orang yang ditempatkan oleh gubernur. Adapun direksi sendiri tidak terlalu luasa menempatkan orang-orang yang kompeten di bawahnya, karena seringkali mendapatkan titipan dari pejabat-pejabat provinsi. Ya, tadi bacaannya ada seperti itu. Ada. Dalam bacaan saya kopi dan masukkan itu. Oh, berarti ini kopi bisa. Apa? Maksudnya kan di bacaan ada Bu, untuk menganu waktu daripada saya iya, ngetik betul. saya. Tapi ini kan dilihat. Yang kedua, persoalan terkait dengan kecepatan dalam mengambil keputusan dari sisi kualitas dan birokrasi yang masih kental dengan APN ya. Iya, tadi ada kalimat itu. Budaya kerja pengusaha saat ini masih kurang berisi. Jadi 3 ini persoalan ini yang Ibu tangkap ya. Iya. Kemudian saya ingin menanyakan masalah solusi ya. Kan diminta solusi strategis ya Bu ya. Iya. Jadi solusi strategis apa? Ibu masih ingat Bu? Saya sampaikan ya, direksi harus tanggap rekrut pegawai dari kompetensi. Nah, maksudnya bisa saya menurut itu penjelasannya. Artinya pimpinan dalam merekrut pegawai ya harus sesuai, maksudnya mencari orang yang kompeten di bidangnya. Bukan tadi ada dikatakan titipan dari pihak-pihak tertentunya. Kalau titipan kan kita tidak tahu. Titipan harus titip ya sudah. Kalau kita merekrut sendiri, mengadakan apa misalkan rumah sekarang secara online, apa kita wawancara, bidangnya jadi tahu, maksudnya kompetensi enggak orang tersebut. Kalau hanya mengandalkan titipan tanpa dicek, tanpa diwawancara, tanpa berkas-berkasnya, tanpa dicek lagi, tanpa ya enggak akan bisa perusahaan itu baik akhirnya. Jadi intinya meskipun titipan harus tetap dicek kualitasnya, kompetensinya, tidak langsung itu titipan langsung dimasukkan gitu. Enggak. Makanya kalau titipan harus dimasukkan berarti kan nanti yang kedua muncul apa itu kolusi, korupsi, apa nepotisme ini yang KKN itu tadi. Iya. Terus kemudian jadi solusinya itu tadi Bu ya? Ya tetap harus ada seleksi gitu seleksi ya? Lagi. Iya. Meskipun itu titipan, yang titipan ya tetap harus mengikuti seleksi intinya di situ. Kalau kompeten sesuai ya nanti perusahaan. Terus kemudian tentunya Ibu juga juga berpikir bahwa adanya risiko negatif di situ ya. Risiko, iya, negatif tidak. Apa yang akan terjadi Bu ya, dan bagaimana antisipasinya? Ini kalau langsung tanpa itu risiko negatifnya kan mungkin dia merasa saya loh ada yang membawa yang lebih tinggi saya di sini lah. Dia mungkin kinerjanya ya
kurang maksimal, bisa jadi menyepelekan enggak kompetensi di pekerjaannya, enggak di bidangnya. Padahal perusahaan kan butuh, kalau mau ingin maju, ingin itu ya harus orang-orang yang benar kompeten. Berarti artinya pasti ada orang-orang yang tidak kompeten yang ada di situ. Ya kalau kan tidak tahu perusahaan, kalau hanya diterima saja tanpa dia itu kan itu kompeten kan tidak ada. Berarti kan resikonya akan bisa terjadi orang tidak kompeten itu kan berarti balik lagi yang tadi itu ya. Terus kalau ada tidak kompeten akhirnya bagaimana? Perusahaan seperti apa? Ya perusahaan kan tidak maksimal akhirnya. Bisa jadi mungkin targetnya berkurang, bisa jadi teman yang lain itu saja seperti itu, bisa jadi dicontoh oleh karyawan yang lain dan kemudian mengantisipasinya seperti apa? Tadi balik ini tadi ya? Iya, mengantisipasinya ya tetap meskipun itu harus artinya dites lah kalau sesuai dengan perusahaan. Tesnya dari mana? Ya perusahaan yang tes yang dibutuhkan apa, kan perusahaan yang lebih artinya lebih tahu apa yang maksudnya dari perusahaan sendiri. Iya, dari perusahaan sendiri melakukan itu. Maksudnya tenaganya dari sana. Iya, bisa tenaga atau misalkan ada yang di bidang yang lain bisa dari luar yang juga bisa. Artinya dari luar itu dari lembaga lain sesuai dengan bidang. Oke. Lanjut Bu ya, kalau Ibu sudah memberikan solusi itu mungkin kita mengarah ke ini Bu, peningkatan profit ya Bu ya. Apa Bu di sini Bu bisa jelaskan? Peningkatan profit perusahaan itu. Perusahaan. Jadi kan ada 4 anak perusahaan. Dengan 4 anak perusahaan. Dengan 4 anak perusahaan. Profitnya kalau anak perusahaan satu perusahaan kan memiliki anak-anak perusahaan. Anak perusahaan kan di bidangnya beda-beda. Nah tadi maksudnya enggak sama. Nah itu ya tetap perusahaan itu memiliki apa? Kalau itu sebuah perusahaan yang memiliki direktur masing-masing sesuai dengan bidang PT keempat itu. Jadi menyesuaikan itu. Nanti kalau direkturnya sesuai dengan bidang anak perusahaan itu ya pasti profitnya nanti bisa naik. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya kan anak perusahaan ada 4 anak perusahaan. Anak yang pegang perusahaan ini kan istilah kantor pusatnya ya itu ya tadi. Nah, anak perusahaan di bawahnya ini kan memiliki juga ada pemimpinnya. Katakanlah kan tadi direktur di situ ya, direktur. Nah, direktur ini juga harus kompeten pada perusahaan masing-masing. 4 perusahaan, anak perusahaan beda ya direkturnya berbeda-beda. Direktur PT ini, anak perusahaan, tiap anak perusahaan ada pemimpinnya, direkturnya masing-masing. Nah, itu nanti tanggung jawabnya kepada siapa ya? Kepada PT yang pertama tadi. Kenapa direktur udah beda Bu ya? Karena kan anak perusahaan PT-nya kan beda. Iya, beda. Iya. Jadi maksudnya Ibu direkturnya berbeda-beda. Iya, direktur PT ini kan ada 4 PT, PT ini. Tadi satu PT ada direktur dan bawahnya, satu PT ada pimpinan bawahnya. Tapi ada pimpinan yang di PT yang pertama tadi itu yang utama kan. Di bidang. Terus gimana maksudnya Bu? Ini kan maksudnya itu menentukan bahwa di sini ada direktur, terus ada yang utama. Terus untuk menaikkan profit tadi apa Bu? Kaitannya seperti apa? Ya cara memimpinnya itu nanti di perusahaan apa nanti kan ada presentasi di situ kan ada tadi tabel-tabel sekian persen pengeluarannya. Nah, mungkin bisa memantau yang direktur pertama pada PT-PT yang di bawahnya itu. Kalau perjalanannya artinya tiap direktur mungkin ada meeting lah katakan seperti itu. Gitu maksudnya. Ada
meeting. Nanti kan setiap itu laporan yang bisa meningkatkan supaya Pak kinerjanya terpantau. Baik. Nah kalau itu bisa dilakukan, terus kemana Bu? Jadi kalau itu sudah sering ada pertemuan dan ada laporan, Ya dicari, misal direktur ini memiliki sekian asetnya. Nah kalau ada penurunan, bisa dicari solusinya seperti apa. Solusinya nanti dibicarakan. Kalau ada kenaikan, nggak bisa. Jadi cari apa? Caranya solusi jalan keluar. Kenapa? Penyebabnya apa? Gitu ya Bu. Itu akan lebih mudah ya Bu untuk meningkatkan. Gitu ya Bu ya. Meningkatkan profitnya. Profitnya. Iya, kan dicari kelemahannya. Kalau nggak itu, kalau tahu kelemahannya harus dicari solusinya seperti apa. Baik Ibu, ini sudah ada solusi ya Bu ya. Kemudian untuk langkah ke depan Bu ya, pengembangan SDM, Sumber daya manusia. pengembangan SDM selanjutnya apa yang dilakukan? Pengembangan sumber daya manusianya. Hmm. Jadi saya ingat saya itu sekolah ya Bu. Pendidikan, di bidang pendidikan. Ini sepertinya Saya lupa. Kan saya dibaca. seperti ini Ibu belum menuliskannya Bu ya. Iya. Hanya yang di bawahnya action plan ini tidak lanjut ini mengontrol kinerja. Mana ada bidang pegawai. Pelatihan, sosialisasi Iya, pelatihan di ini ya bidangnya Mas, ya. masing-masing. Nah, jadi ini Bu mengontrol kinerja ini maksudnya gimana Bu? Ya Sesuai kinerja. bidang kita masing-masing. Iya. Artinya setiap perusahaan kan memiliki bidang, dia di bidang apa kan berbagai macam ada. Itu bisa dikontrol. Tiap mungkin mengadakan meeting atau rapat pleno atau apa tadi kinerjanya bidang ini seperti apa, bisa dilihat nanti kalau kinerjanya kurang bagus di mana dicari apa penyebabnya apa, nanti cari solusinya seperti apa, jadi dibicarakan dirapatkan. Itu ya Bu ya. Bimbingan rutin seperti apa Bu nanti? Bimbingan secara rutin. Bimbingan secara rutin ya. Apa bedanya sama yang tadi Bu ya? Tadi kan meeting ya. Juga ini bimbingan rutin. Maksudnya Itu yang ketiga. yang kedua. Apa bimbingan secara rutin? Sebulan sekali. Bimbingan Yang tabel itu tuh. Ya tabel ini. Yang tabel. Itu tabel itu Pak ada hubungannya dengan 1 dan 2 atau Saya kira sendiri bimbingan saya bukan. Ini kan itu poin-poin program. Iya. Mengontrol kinerja, 2 bimbingan, 3 pelatihan. Ngontrol kinerjanya tadi sudah dikontrol. Sudah. Kalau sudah tidak bagusnya di mana, jadi bisa dibimbing. Kalau sudah dibimbing, diberi bimbingan untuk kinerjanya yang bagus berada, kemudian diberi pelatihan untuk lebih memantapkan. Jadi dibimbing, kemudian diberi pelatihan. Ya dibimbing, diberitahu gini, kalau kurang itu kalau lebih mantapnya lagi untuk ke pekerjaannya supaya profitnya tadi diberi pelatihan sesuai dengan bidang kebutuhan masing-masing di perusahaan ya. Iya. Pelatihan apa Bu ya menurut Ibu? Nah tergantung tadi kan ada 4 PT. PT ini membutuhkan kinerjanya yang jelek di mana, di bidang apa? Mungkin sumber daya manusianya atau di bidang produksinya atau di bidang pelatihannya dengan apa Bu? Dengan pelatihannya mungkin mengadakan modelnya seperti apa nanti? Mungkin mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain, bisa mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dibutuhkan. Lembaga lain ya Bu ya? Iya. Itu aja. Lanjut. Terus kemudian mensosialisasikan hasil pelatihan.
Nah, yang pelatihan kan tidak semua, maksudnya situ saya tadi. Tidak semua pelatihannya, beberapa semua kan mungkin butuh biaya banyak, butuh waktu, pekerjaannya juga berkurang. Nanti beberapa orang itu baru nanti kalau sudah dapat pelatihan disosialisasikan ke yang bawahnya untuk menyampaikan sosialisasi. Oke, kemudian tindak lanjut pada semua pegawai maksudnya. Setelah sosialisasi ditindaklanjuti, ada perubahan apa tidak setelah mendapatkan bimbingan, mendapatkan sosialisasi, seharusnya ada perubahan. Jadi dia lakukan observasi. Ya, oke. Kemudian laporan hasil kerja. Laporan ya. Iya, dari itu yang memberi, maksudnya yang memberi sosialisasi tadi bisa membuat laporan kinerjanya. Saya sudah disosialisasi, sudah mendapatkan bimbingan, sudah mendapatkan pelatihan, sudah saya sosialisasikan harga gini, tadi membuat laporan hasil akhirnya. Saya ingin tanya Bu, pada bimbingan itu atasan apa yang dilakukan oleh atasan? Atasan penanggung jawab, artinya penanggung jawab, semua penanggung jawab pada misalkan sosialnya bertanggung jawabnya. Untuk yang kedua, kan ini kan habis, ini kan dia dibimbing kan ya, yang nggak sesuai dibimbing. Ini kan oleh atasan. Atasan ngapain Bu? Seperti apa? Memantau. Tadi kan beberapa yang diambil, maksudnya yang enggak. Di atasan bertanggung jawab. Bimbingan oleh atasan katanya. Atasan bimbingnya seperti apa ya? Maksudnya bimbingan seperti apa? Maksudnya metodenya seperti apa gitu loh. Saya ingin tahu bimbingnya seperti apa gitu. Bimbingan atasan. Tadi bimbingan ya sesuai dengan itu kinerjanya. Tadi yang dicari kenapa ini sampai dicari pokok permasalahannya. Tadi atasan membimbing, memberitahu gini-gini. Oh nanti berarti butuh pelatihan. Betul, atasan supaya lebih baik. Iya, membimbing yang atasan melalui apa dia? Kok butuh pelatihan ini dari apa? Ya dilihat dari hasil kinerjanya tadi yang dicari. Kenapa kok tadi kan awalnya kok tidak memenuhi target? Kan dicari dari solusinya itu ternyata. Oke Bu, kalau gitu saya lanjut ya Bu ya. Bagian 2 ini terkait dengan isu layanan. Isu layanan ada 3 ya Bu ya tadi ya. Pendidikan, jembatan dan jembatan, pendidikan dan pompa air. Pompa air ya. Tadi ambil yang pendidikan. Apa alasannya Bu ya? Pendidikan itu ditekankan. PT itu kan membutuhkan sekian persen tenaga, ternyata tidak terpenuhi. Banyak warga yang sekolahnya tidak memenuhi, artinya tidak sampai tingkat yang lebih tinggi, cuma SD kalau tidak salah tadi, cuma rendah. Nah makanya pendidikan itu penting. Dengan pendidikan kan wawasan beda, orang berpendidikan dengan tidak kan memiliki perbedaan di dalam wawasannya. Nah, makanya pendidikan itu dinomorsatukan untuk kedepannya supaya bisa tadi terpenuhi kan PT itu dalam satu masyarakat di tempatnya itu kan membutuhkan sekian dari desa ini, dari satu tempat ini, ternyata tidak terpenuhi. Nah, pendidikan ditekan di situ. Meskipun baik itu paling tidak disamakanlah kota seperti itu, desa kenapa tidak ada pendidikannya lebih tinggi, cuma ada yang itu, dan sumber daya manusianya diberi penguatan, diberi solusi bahwa pendidikan itu perlu untuk kedepannya supaya wawasan seperti itu. Oke. Kalau sudah itu pilih dengan konsep itu, bagaimana solusi lanjutnya ke depan? Solusi strategisnya ke depannya untuk pendidikannya apa Bu? Solusi ke depannya solusinya semua warga masyarakat diharapkan
Yang baik itu apa diharapkan supaya meraih pendidikan semua, bersekolah lah, itu jangan sampai putus Terus? sekolah, supaya memenuhi target itu tadi, bisa masuk di perusahaan sekolah? itu. Disuruh sekolah gitu aja Bu ya. Sekolah sekolah kan banyak mungkin sesuai bidangnya bisa. Sekolah kan SMK kan ada bidang-bidang sesuai bidang yang diinginkan. Desa memberi sosialisasi supaya dikuatkan, jangan sampai tidak berpendidikan intinya di situ. Itu aja Bu, untuk langkah kedepannya. Jadi dari desa itu memberikan sosialisasi ya pada masyarakat warganya untuk supaya bersekolah, jangan sampai medot sehingga terpenuhi. Sekarang kan sekolah gratis. Sekolah kan nggak bayar. Sekolah yang nggak bayar Bu, yang itu seragamnya yang beli seragam sendiri. Ya gratisnya kalau negeri. Kalau swasta Ya bayar lah Bu, swasta. Siapa yang bayar? Oke, baik, itu Ibu nggak ada tambahan untuk ini? Insya Allah tidak. Saya lanjutkan untuk berikutnya Bu ya. Nah ini bagaimana akomodir kepentingan yang tidak dipilih ya Bu ya. Nah karena ini pasti ada sisi negatif ya Bu ya, dampak sosial. Nah sosial ini kemungkinan akan bisa terjadi. Nah bagaimana itu solusinya Bu ya, supaya ini dapat dampak itu dapat diantisipasi lah itu. Yang pendidikan atau yang selain tadi jembatan, yang jembatan sama air, ya. Solusinya jembatan sih, akses jalan memang perlu ya Bu ya. Kalau tidak ada, kalau di daerah terpencil memang itu juga perlu. Tapi menurut saya lebih perlu lagi yang nomor satu ya pendidikan, karena untuk memberi wawasan ke depannya lebih baik. Kalau jembatan itu masih bisa dilewati, akses masih bisa jalan dilewati, itu masih bisa. Pertanyaan saya, dampak sosialnya menurut Ibu apa? Dampak sosial kalau jembatan itu tidak ada atau dampak sosial kalau dampak sosialnya kalau misalnya tidak didahulukan jembatan akses dan air. Jembatan dan air. Nah, tidak didahulukan. Dampak sosialnya yang aku tahu apa? Tidak didahulukan di masyarakat. Ya mungkin akan sulit untuk akses jalan, tapi kan masih bisa, misalkan masih bisa dijangkau dengan cara jembatan yang dimaksud mungkin itu jembatannya lebih bagus. Sekarang kan ada jembatan-jembatan yang darurat belum diperbaiki, itu masih ada, masih bisa. Dan air pun juga gitu. Sekarang juga banyak sumber-sumber alam, tidak hanya dari sungai. Itu. Gitu ya. Jadi ini Ibu, ini sedang berbicara dengan saya Bu ya. Mengenai pada maksudnya dampak sosial ini pasti kan yang berdampak siapa ini kan? Yang berdampak ya masyarakat, dampaknya ke masyarakat. Masyarakat tahu kalau Ibu menyatakan itu kan Ibu sedang berbicara dengan saya, dengan masyarakat. Iya. Bagaimana Bu ini Bu ya? Karena prioritas yang tidak dipilih ini pasti akan ini berdampak sosial. Berdampak, iya. Terus bagaimana Bu? Ibu akan memberikan masukan apa di sini? Masukan yang air ini tadi. Berarti kan ada kecemburuan sosial. Iya. Sosial yang nah ini munculnya. Nah ini solusinya solusinya bagaimana Ibu ya? Cemburu sosial. Solusinya bagaimana? Mensosialisasikan ya. Pendekatan bersama sosialisasikan ini seperti apa Bu ya? Bu jawabannya ini tadi. Pendekatan mengakomodir kepentingan tampil tidak dipilih. Yang tidak dipilih jembatan. Saya tadi memilih Tadi mengatakan caranya pendekatan kerjasama sosialisasi. Ini seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Kerjasama dan mungkin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di bidang
yang dibutuhkan itu. Otomatis ya desa, karena ada kaitannya dengan masyarakat, bukan masyarakatnya sendiri. Jadi pimpinannya Mensosialisasikan seperti apa, Bu? mensosialisasikan ya diberi penguatan kepada masyarakat, meskipun itu jembatannya kurang memenuhi atau sumber daya pipa airnya kurang, itu kita harus tetap semangat di dalam berpendidikan. Baik Ibu, saya lanjut ya. Yang terakhir Ibu ya, bagian ketiga, untuk meminimalkan temuan-temuan Bu, Meminimalkan temuan-temuan yang ada, kan ada temuan-temuan yang kurang bagus tadi. Merekrut karyawan sesuai dengan kompetensi, membuat aturan atau perjanjian kerja. Itu tadi Iya. kami. Bagaimana caranya Bu? merekrut kalau sudah direkrut karyawan dengan berbagai prosedur sesuai dengan perusahaan itu, nah kita perusahaan harus membuat perjanjian kerja dengan karyawan tersebut supaya tidak terjadi belakangnya, karena ada perjanjian belakang tidak terjadi yang tidak diinginkan, maksudnya tidak diinginkan itu bisa bekerja datang seenaknya, atau jadi ada situ mungkin tadi saya baca itu ada suami istri satu perusahaan atau apa itu, nah itu bisa di dalam perjanjian kerja, dimasukkan perjanjian kerja. Lanjut COC-nya Bu, usulan perubahan COC-nya. Usulan perubahan Apa itu kerja. isinya ada tambahan Bu? Maksudnya ada Kode tambahan of dari conduct-nya di PT Potter Persada ini kan ada semacam aturan-aturan itu Bu ya, mungkin ada tambahan Bu ya. aturan-aturan ya itu tadi mungkin tambah-tambah dari aturan-aturan itu tadi perjanjian saya mengusulkan adanya sama yang di atas kalau gitu. aturan, ada perjanjian tertentu, misal apa ya, kontrak kerja gitu. Ada kontrak kerjanya, jadi tidak ada batas sesuai dengan perusahaan batas. Kemudian yang terakhir Bu ya, program usulan meningkatkan komitmen pegawai. Program usulan meningkatkan pegawai. Meningkatkan komitmen pegawai. Ada program, membuat program apa? Ini untuk mengatakan SOP tiap bidang, dengan demikian pegawai lebih tertata dan menaati aturan yang dibuat. Setiap artinya setiap bidang-bidang, misalkan ada pegawai itu di bidang apa, tenaga kerja, nah situ harus ada SOP tenaga kerja. Di bidang keuangan, SOP di bidang keuangan seperti apa. Jadi SOP itu yang membuat ya bidang masing-masing itu. Jadi membuat SOP ya, program kegiatannya membuat SOP. Iya. Baik Ibu, saya kira sudah cukup ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu, semoga lebih baik dalam karir Ibu, semoga sukses selalu ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terakhir sepertinya ini. Selesai sudah AC 30 ya.